Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa razaqahum fi ma'isyatihim wa qassada fi nafaqatihim wa idza arada ghaira dzalika tarakahum hamala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah, di mana pada hari yang berbahagia ini Allah telah mempertemukan kita, baik antara kami dengan masyarakat di sini dan masyarakat di sini dengan kami dan lain sebagainya. Semoga pertemuan hari ini pertemuan yang mendapat rahmat dari Allah, dan kiranya kita berpisah juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para al dan sahabat beliau sekalian, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mujtahidin dan muqallidin ila yaumiddin. Selanjutnya yang saya muliakan Abu di Payapasi, dan juga kepada mungkin dari Muspika Kecamatan Langkahan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dan juga kepada Bapak Gesi dan para imam mukim, imam kampung, dan juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung ini. Kemudian teristimewa sekali kepada abi pimpinan tempat yang berbahagia ini, yang merupakan tempat pendidikan agama yang insya Allah sebentar lagi Abu akan meresmikan, yang merupakan cabang daripada Dayah Bustanul Huda Lung Angin, dan ranting daripada cabang daripada Darul Huda Lung Angin. Jadi alhamdulillah Abu hadir dari pusat, ya, artinya sebagai pusat daripada cabang. Kemudian saya hadir pada ini atas nama yaitu pimpinan Dayah Darul Huda Lung Angin untuk menyaksikan peresmian ranting Darul Huda Lung Angin pada hari yang berbahagia ini. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, dalam pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang luar biasa,
Kenapa kita katakan yang luar biasa? Mungkin di masa-masa yang lalu tidak pernah kita adakan acara di tempat ini. Tapi berkat kehadiran Abu pimpinan di sini yang dikirim oleh Abu kita dari Payapasi, mudah-mudahan ini adalah merupakan langkah awal untuk menyempurnakan segala-galanya, terutama sekali dalam pendidikan agama. Karena pendidikan agama merupakan pendidikan daya, merupakan pendidikan sejarah Aceh, Aceh. Sebelum ada pendidikan umum dan sebagainya, maka di Aceh sebelum Indonesia merdeka, segala sesuatu persoalan diluruskan di pendidikan daya. Kalau masa Rasulullah, dalam perjuangan Rasulullah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah ataupun agama Islam, Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat segala-galanya. Sehingga Al-Quran menyatakan la masjidun usisa masjid sebagai pondasi utama adalah untuk ketakwaan. Artinya pada masa Rasulullah mengatur segala strategi peperangan, pemerintahan dan lain sebagainya untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah. Maka alhamdulillah pada masa sekarang tidak lagi berjuang yang demikian untuk memperoleh kemerdekaan, ya, dan juga untuk memperoleh kemerdekaan Rasulullah, ya, ajaran Islam pada kali pertama berhadapan dengan orang-orang kafir. Akan tetapi pada masa sekarang adalah untuk meluruskan segala-galanya. Terutama sekali Al-Quran memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Maka alhamdulillah kehadiran daya pada hari ini di tempat yang berbahagia ini adalah perlu kita luruskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bumi kita, khususnya di Aceh. Maka dalam hal tersebut tidak ada menjadi suatu persoalan yang pernah dilemparkan di tempat-tempat yang lain. Artinya ada ucapan yang disampaikan karena tidak mengerti. Untuk apa banyak-banyak daya, khususnya di Aceh? Untuk apa banyak-banyak daya? Satu kecamatan kan sudah ada di Luangin dan lain sebagainya di tempat-tempat lain. Dan juga katakanlah di tempat lain ada juga. Akan tetapi guru kami termasuk guru Abu di Luangin adalah Abun di Samalanga, sebagai pusat pendidikan yang termegah di Aceh sekarang adalah Masjid Raya Samalanga. Pernah dalam suatu acara Abun mengungkapkan di hadapan para bukan santri, mahasantri, para dewan guru yang luar biasa, termasuk di dalamnya seumpama Wazali Muhammad Syam pernah menjadi Kanwil Aceh ke depan dan masa itu, dan juga pernah menjabat MPU provinsi Bapak
ketua provinsi MPU beberapa periode. Abon mengingatkan, saya ingatkan kepada kamu sekalian, kamu tatkala kembali ke kampung masing-masing, wajib mendirikan pendidikan daya. Wajib mendirikan pendidikan daya. Karena masa akan datang, satu kampung bukan satu desa. Satu kampung tidak cukup dua daya, bukan satu kecamatan. Satu kampung tidak cukup dua daya. Jadi dalam hal tersebut alhamdulillah, ya, kalau di daerah ini saya tahu karena ada teman yang akrab di sini yaitu Tuku Abdurrahman, sering ke sana dengan kami. Ada beberapa tempat pendidikan daya walaupun tidak seumpama di Loane. Sudah ada. Alhamdulillah. Kenapa Abu mengungkapkan demikian? Karena masa akan datang, dalam bahasa yang diungkapkan, di masa akan datang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, terjadi khurafat. Apa itu khurafat? Pendangkalan akidah dan pemurtadan umat. Pemurtadan akidah dan pemurtadan penyimpangan agama dan sebagainya. Itu akan terjadi, kata Allah. Itu merupakan prediksi Rasulullah pernah juga mengatakan, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira wa alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Siapa yang hidup di antara kamu di masa-masa yang akan datang. Berapa abad? Sudah 15 abad. Kita sebagai generasi abad ke-15 mungkin terjadi penyimpangan di sana sini. Alaikum, kamu tetap berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Maka dalam hal tersebut prediksi aku juga demikian, sangat tepat. Keberadaan daerah di masa akan datang, walaupun kita ini merupakan daerah terpencil, ya, bukan daerah kota dan sebagainya, akan bisa masuk. Di kota juga demikian. Sehingga kalau kita katakan Kabupaten Teming dan juga Kota Langsa sebelah utara, kalau sana 10 Salam, Singkil, itu adalah merupakan pintu gerbang yang masuk pendangkalan akidah pemurtadan umat dari daerah luar. Bukan kita katakan Sumatera Utara. Pintu gerbang. Tetapi kalau sekarang tidak ada pintu gerbang lagi. Berangkat mereka dari jauh, di mana, apakah di pulau ini, pulau itu dan sebagainya, dengan kapal terbang masuk lewat Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, sehingga menyusup ke seluruh daerah sekarang. Secara garis besar penemuan, ya, yang kami dapati, artinya menurut laporan kepada kami MPU Aceh Utara, karena saya termasuk salah seorang pimpinan MPU Aceh Utara, dia wakil 1 dari Abu Manan. Kami mendapat masukan sehingga MPU pusat menetapkan suatu fatwa dan juga telah disambut baik oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini dari Gubernur, Pangdam, dan juga Kapolda telah menyambut baik tentang putusan apa yang disampaikan. Tidak dibenarkan di Aceh untuk mengadakan pengajian di atas jam 12 malam ke atas.
jam 12 ke atas. Karena pengajian itu tetap mengarahkan kepada pemurtadan umat dan pendangkalan akidah. Sehingga dalam pengajian itu tidak perlu lagi mempelajari ilmu-ilmu fiqh, sehingga persoalan sembahyang, persoalan nikah, persoalan apalagi salat Jumat dan sebagainya tidak perlu kita kerjakan lagi. Ini adalah pelajaran yang diberikan. Begitu pula dalam bidang tauhid, tidak wajib kita percaya Allah wajib wujud qidam dan seterusnya, sehingga mereka berprinsip Allah berpindah-pindah tempat. Masya Allah, Allah berpindah-pindah tempat. Sehingga juga dalam bidang tauhid yang demikian, juga dalam bidang akhlak, Al-Quran Rasulullah mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam kehidupan kita terus kita berakhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, masyarakat kita, daerah kita aman dan tentram. Semua masyarakat tahu dirinya. Siapa dia pemerintah, artinya apa kecil dan sebagainya, tahu masing-masing, sehingga urusan masing-masing tetap terjaga. Kehidupan dalam rumah tangga di mana-mana, kampung dan sebagainya, dalam keadaan harmonis, mawaddatan warahmatan, karena akhlak yang mulia. Begitu juga masalah dalam masyarakat, aman dan tentram, kita rakyat tahu diri. Ada sultan yang mengatur kita. Kalau Imam Ghazali mengatakan sultan itu perlu. Secara umum kalau yang di atas itu Bapak Jokowi dan seterusnya sampai kepada kisi-kisi. Karena untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menjaga kemuslihatan umat dan lain sebagainya, itu sudah diatur oleh para ulama-ulama. Maka pelajaran yang demikian tidak dibolehkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam masyarakat? Kembali kepada pertengkaran, terjadi kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pernah berbincang-bincang dengan Wakapolres Aceh Utara. Pada suatu hari ada pertemuan di Daya Hari Raya, mengunjungi tempat kami. Persoalan yang terjadi demikian menanggapi oleh Bapak Wakapolres, itulah merupakan sumber-sumber untuk kehancuran. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan keamanan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Padahal itu merupakan ujung tombak. Ujung tombak keamanan dan ketentraman, itulah kita hindarkan. Maka dalam hal tersebut, untuk mengatasi hal-hal yang demikian, menurut kita daerah masing-masing, saya sangat tertarik kepada Bapak Wali Kota Langsa. Kami dengan Abu sering ke sana, karena prinsipnya Kota Langsa ini kita jaga dengan daya-daya, sehingga katakanlah ini Kota Langsa sekarang sudah ada sekitar, kalau bukan 21, 22 begitulah kira-kira. Cabang dari Langin, cabang dari Abu, cabang Samalanga, cabang-cabang dan sebagainya. Ada satu kampung yang luar biasa yang tidak perlu kita sampaikan. Masya Allah, kemungkaran luar biasa, Abu, kemungkaran luar biasa. Tempat perjudian, tempat perzinaan, tempat. Abu mengiringkan salah seorang guru ke tempat sana di Kota Langsa. Hampir angkat kaki, karena mereka yang kaum ibu-ibu bisa dalam keadaan tidak berpakaian, celana di atas lutut, berani masuk komplek.
Coba bayangkan kita yang urun daya anak tahun kalau kan rata tapi alhamdulillah ya bisa bertahan sehingga Kota Langsa bebas daripada bermacam-macam persoalan. Yang paling utama sejarah Aceh, Kota Langsa adalah satu-satunya kota yang keyboard ya, keyboard luar biasa. Tapi kehadiran yang dipimpin oleh Bapak terus, maka dalam Bapak Wali berselamat. Kalau dulunya Kota Langsa dijaga oleh dua orang ulama. Yang pertama Abu Srigit, ayah Urici Abana, kemudian Abu Sungai Pau, ayah Syekh Muhajir. Kita merana diberi macam-macam, tapi jenuh alhamdulillah. Maka kemudian untuk mengatasi hal-hal demikian, apa yang disampaikan di dalam kitab, ya, yang pertama kita dalam Al-Quran, kita ya orang tua-tua menjaga diri. Artinya kehadiran daya di sini kita ambil makna, kita ambil kesimpulan bahwa kita akan mengatur strategi, terutama dalam pendidikan. Kita yang tua-tua mengadakan pendidikan pada satu waktu. Juga kaum ibu, kaum muda, kaum mudi juga demikian. Yang santri sudah berada. Ini merupakan keberhasilan. Saya melihat di Aceh ini, ya, yang menjadi pimpinan Tengku Amir Simpam Pamuli kan, Tanah Pasir. Kalau disebut-sebut kita di daerah Dauda waktu dia sebagai seksi, dia adalah guru olahraga, ya, karena dia sangat suka sama olahraga. Sehingga perkembangan yang demikian, memang kita sampaikan di sini waktu belajar guru olahraga tidak ada bermakna sama sekali. Tetapi kehadiran dia di satu tempat di Ketapang area Garut, masya Allah luar biasa. Jadi mungkin walaupun anak dijak kalian, tapi yang sampaikannya tetap pendidikan geneo tak laksanakan. Artinya harus ada pendidikan orang tua, harus ada pendidikan yaitu kaum ibu dan juga kaum muda dan juga kaum mudi. Yang selebih daripada itu adalah anak-anak kita. Ya, anak-anak kita baik tamatan di SD, SMP, kadang-kadang SMA, terus ini tempat telah kita bangun. Jadi berkesimpulan dalam ayat tersebut, kita pribadi kita sebagai para keluarga, bapak ibu menjaga daripada api neraka, juga daripada anak-anak kita. Alhamdulillah. Di dalam kitab disebutkan kewajiban atas bapak, kewajiban atas ibu, dan juga kepada wasi yang menerima wasiat adalah memberikan pelajaran kepada anak. Kewajiban kepada bapak memberikan pelajaran kepada anak, terutama sekali mana yang wajib pada Allah dan juga mana yang mustahil dan juga mana yang harus. Persoalan demikianlah yang tahi mamarra ala man marra illa bidului kasidah. Tidak selesai persoalan tersebut terkecuali anak itu dalam keadaan balik. Dan juga rasyid. Apa itu rasyid? Silahudin wal mal. Sudah pandai menjaga agama, ya, bisa menjaga sudah waktu zuhur, waktu asar dan sebagainya. Terus juga dan juga menjaga harta sehingga tidak berpoya-poya membeli narkoba dan semuanya. Maka dalam hal tersebut ini kewajiban kepada kita orang tua, bapak dan ibu. Kemudian di dalam Buhayatul Murtasyidin disebutkan wa yajibu 'alal hukam wal umara ta'limul juhal mimma la budda min sihhatil aqaid wa shalah wa siyam wa zakah wa ghairiha. Kewajiban atas ulama, kewajiban atas pemimpin memberikan pelajaran kepada orang-orang awam
artinya kepada rakyatnya. Pertama sekali para ilmuwan, para ulama memberikan pelajaran. Abu telah mempersiapkan, kami juga di Luangin mempersiapkan, mengirim tenaga-tenaga kepada tempat yang lain, sehingga mereka terus berbuat. Karena mereka yang telah punya ilmu ini, sebagian besar yang hadir sudah menjadi orang-orang alim, sudah masanya turun ke kampung, turun ke desa-desa untuk menyampaikan, bahkan untuk menetapkan, memberikan pelajaran, ya, kepada orang-orang, pada masyarakat. Juga dalam hal tersebut pemerintah kecamatan dari Bapak Camat, Bapak Daramil, Bapak Kapolsek tidak terlepas kewajiban, cuma berbeda. Kalau para abu-abu yang menetap di daya, dia memberikan pelajaran harus dengan ilmu dengan menetap di tempat 24 jam. 24 jam dia harus menetap di tempat, sehingga anak-anak didik terus belajar. Tetapi pemerintah tidak mungkin hanya memberikan dukungan. Seumpama pada hari ini kita buka, kita resmikan. Saya lihat mungkin daripada Bapak Daramil hadir, yang lain terserah saya melihat, ya, dari camat. Itu adalah kewajiban para pemimpin menjaga. Yang pertama sekali menjaga daripada permasalahan-permasalahan. Artinya kalau di kampung tidak ada yang mau belajar, ayo kita belajar dan bermacam-macam. Itu tugas mereka sampai 24. Dalam hal tersebut juga yang diutamakan memberikan pelajaran tauhid, tasawuf, dan juga dalam bidang ilmu fiqh. Jadi mudah-mudahan terus inilah pendidikan kita yang hari ini kita bangun, kita resmikan. Mudah-mudahan Abu yang menjadi pimpinan. Ya. Kau. Tunggu Ismail. Ini janggal kalau saya nggak kenal, karena ibunya belajar langsung pada kelas yang Abi mengajar dulu di Samalang, ibunya, uminya. Bapaknya juga demikian, satu lokal. Saya berikan pelajaran, tapi pada Tuku Ismail ini mungkin ada kesalahan teknis. Ismail tidak pernah sering, ya sering. Nah, tapi alhamdulillah memang dulunya tuh sama abumu, ya pernah hadir untuk minta supaya dapat saya hadir. Alhamdulillah. Maka dalam hal tersebut mudah-mudahan ya Abu Tengku Ismail terus bertahan, bersabar, sehingga nanti Abu akan memberikan arahan-arahan tentang kesabaran dari Tengku Ismail untuk bisa bertahan dan menetap terus, ya, artinya melaksanakan tugas agama. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf karena ini waktu sudah terlambat. Maklumlah perjalanan ya bukan jauh, cuma jalan untung lembuk muku karena duduk. Tapi mihana Pak Abdurrahman, ya lagi lihat acara maulud ya. Lap lejiu dari Luangin tidak kenal ublok bi. Nah, ini Pak Masjid lap lejiu, tapi nya alhamdulillah kita tinggi di tengah kadu. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.